ibu-ibu untuk bikin bapau pakai tepung komachi. Tepung komachinya 450. Tepung protein rendah atau sedang bisa saling menggantikan 50. Jadi total keseluruhan tepung yang saya gunakan adalah 500 gram. Tepung protein tinggi komachi saya gunakan 450. Tepung protein sedang atau rendah bisa saling menggantikan saya gunakan 50. Jadi total 500 gram. Ibu-ibunya kalau misalnya mau bikin bapau ya, bisa ibu-ibu pakai tepung segitiga biru yang bagus, atau ibu-ibu mau pakai tepung yang khusus bapau yang mereknya Cakra Kembar Emas, tapi bukan tepung Cakra Kembar yang kemasan lain ya Bu ya. Itu kurang bagus untuk bikin bapau, walaupun itu sama persis tepung yang saya gunakan yang protein tinggi, bukan mereknya. Jadi ada tepung protein tinggi yang bagus kita gunakan untuk bikin bapau, itu mereknya yang komachi bisa, tepung Cakra Kembar Emas bisa. Tapi kalau yang tepung gerbang yang protein tinggi sama cakra itu kurang bagus Bu. Nanti hasil bapaunya itu nanti dia pas matangnya dia bisa menyusut. Jadi yang bagus tepung komachi Cakra Kembar Emas yang khusus tepung protein tinggi yang bagus ya. Air sediakan aja 300 ml, air 300 ml. Untuk raginya saya gunakan nanti 6 gram. Garamnya 7 gram. Ibu-ibu jika mau dikurangi garamnya juga boleh. Gula 50 gram. Untuk penggunaan gula untuk bikin bapau tidak boleh banyak ibu-ibu. Kenapa? Nanti hasil bapaunya bisa kurang kokoh ibu-ibu. Kurang bagus dia bila terlalu banyak gulanya. Jadi gulanya jangan terlalu banyak, saya gunakan 50 gram atau 40 gram boleh. Susu bubuknya 15 gram. Ini ada Master Chewy yang saya gunakan. Ini hampir sama pasta vanila bubuk ibu-ibu. Ini Master Chewy. Ini bagus banget. Ini saya gunakan 4 gram. Atau paling sedikitnya boleh 2 gram, boleh 3 gram. Kalau misalnya terlalu banyak, ini nanti rasanya peket bapaunya. Dan untuk wanginya nanti lebih strong. Jadi bisa digunakan sekitar 2-4 gram untuk setengah kilo tepung terigu. Ini ada bapau powder, pelembut bapau, pengokoh bapau juga fungsinya. Ibu-ibu kalau misalnya tidak ada bapau powder boleh di skip. Kalau memang ada ya digunakan. Ini fungsinya untuk melembutkan bapau, mengokohkan bapau, memperbaiki tekstur bapau, seratnya supaya halus bagian dalam dan bagian luarnya juga halus. Saya gunakan 8 gram. Bisa digunakan sekitar 5-8 gram untuk setengah kilo tepung terigu kita gunakan. Mentega putih saya gunakan 50 gram. Untuk bikin bapau Bu, saya sarankan pakai mentega putih. Supaya apa? Supaya nanti bapaunya ini warnanya lebih putih. Kalau pakai mentega kuning juga bisa, cuma nanti warnanya agak kekuning-kuningan. Jadi lebih bagusnya pakai mentega putih. Dan tidak boleh banyak, sedikit aja kita gunakan, maksimal sekitar 50-60. Oke. Langsung kita bikin. Jadi bahan-bahannya simple kita gunakan, cuma mungkin ada 2 bahan yang tadi yang saya sebutkan itu agak susah ibu-ibu cari. Itu biasanya belinya di toko online atau beli di khusus orang jual bahan-bahan kue Bu. Insya Allah pasti ada di sana ya. Oke, selanjutnya langsung kita mengadon ibu-ibu. Langsung ya, tepung terigu langsung saya tuang di bowl pengadon. Gula pasir langsung. Master Chewy-nya langsung ya, saya tuang juga. Bapau powder. Susu bubuk. Ada aja kejadian janggal. Tepung protein rendah atau sedang boleh saling menggantikan. Yang saya gunakan tepung protein
rendah karena saya tidak ada tepung protein sedang. Jadi bisa saling menggantikan. Cuma nanti kelainannya dia itu di warnanya juga kurang terlalu putih gitu loh Bu. Tapi nanti jadi kok paponya ya, bagus. Air, ibu-ibu, langsung saya tuang aja semuanya. Raginya sekitar 6 gram aja Bu, nggak usah banyak-banyak ya, segini cukup. Oke, 6 gram, jangan terlalu banyak. Nanti baponya cepat mengembang. Kalau cepat mengembang nanti kurang bagus. 6 gram, kalau bapau kita mau bikin, itu ragi nggak boleh terlalu banyak. Cukup kita gunakan untuk setengah kilo 5-6 gram. Untuk roti boleh normal ukurannya, sekitar 7-8 gram setengah kilo. Oke, selanjutnya saya nyalakan mesinnya ibu-ibu. Jauh dulu Papua. Jauh sekali ya. Oke, adonannya sudah setengah kalis. Saya matikan mesinnya. Ya ibu ya, adonan sudah setengah kalis. Mesin saya matikan. Oke, mentega sama garam sudah saya satukan di pengadon. Selanjutnya kita nyalakan mesinnya, kita adon. Oke, diadon ya. Warnanya putih adonannya Bu, mau dilihat? Oke, sudah kalis. Selanjutnya saya matikan mesinnya. Oke, ini papunya pas ya Bu, takarannya ya, pas banget. Ketemu kan? Iya, ketemu kan. Saya kasih beratnya 40 gram ibu-ibu ya. Dibulat-bulatkan. Nanti saya jelaskan, agak enakan sudah nggak terlalu tuli. Berarti alergi. Oke, langsung ya. Nah, ini kita isinya daging. Langsung saya bulat-bulatkan ibu-ibu ya. Tidak perlu diistirahatkan, langsung aja diisi. Kalau mau diistirahatkan boleh di resting sekitar 15 menit. Adonan setelah dibulat-bulatkan baru diisi. Kalau mau langsung diproses boleh. Ingat waktu dikunci bawahnya biar tidak terbuka waktu mengembang, itu memang harus ditutup rapat, dikunci rapat-rapat pantatnya ibu-ibu ya, seperti ini. Ini bagian halusnya tidak boleh. Yang kita isi adalah bagian pantatnya, bawahnya ibu-ibu ya. Bagian pantatnya, bagian bawahnya. Jangan bagian yang halus. Nah, ini kita balik ya. Terus kita pipikan. Nah, ini langsung kita pipikan. Kita pipikan dulu setengah pipi, ibu-ibu ya, setengah pipi. Selanjutnya kita pipikan samping-sampingnya. Nah, oke, langsung kita tutup seperti ini ya. Bagian tengah tidak boleh terlalu ditipiskan. Jadi harus tebal, biar apa? Biar waktu dikukus kulitnya tidak tipis. Ini ada kertas bapau ibu-ibu. Ini bisa kalian dapatkan di toko bahan kue atau beli online. Ini saya ada jual di Keranjang Kuning, Dapur Devita Shop. Jadi nggak perlu lagi kalian pergi ambil-ambil daun pisang tetangga. Nih. Oke, singkirkan. Ini bapaunya sudah saya isi. Selanjutnya saya istirahatkan sekitar kurang dari 45 menit ibu-ibu, atau paling cepatnya sekitar 30 menit setelah kita istirahatkan, setelah kita bentuk. Jadi ini kita resting dulu sekitar 30 menit atau 45 menit. Oke, langsung kita resting setelah kita isi. Oke, bapaunya sudah sekitar 45 menit saya istirahatkan ibu-ibu. Paling cepatnya 30, tergantung suhu ruang di ruangan kalian masing-masing. Kalau suhu ruangnya panas ya cepat juga mengembangnya Bu ya. Kalau suhu ruangnya dingin ya lumayan lama mengembangnya. Pokoknya waktunya sekitar 30-45 menit lah. Oke, pancinya udah panas. Selanjutnya kita kukus. Oke.
Oke, trik untuk mengukus bakpao yang saya bikin hari ini supaya tidak menyusut dan tidak kempes. Tekniknya ada di pengukusannya. Yang pertama, didihkan dulu apinya pakai api besar, ibu-ibu. Setelah airnya sudah mendidih, matikan api kompornya. Ini kan airnya sudah mendidih nih Bu ya. Ini sudah airnya mendidih, sudah saya matikan api kompornya. Selanjutnya saya turunkan bakpaonya. Ya, diturunkan. Jangan terlalu berdekat-dekatan, dikasih ruang karena nanti setelah kita kukus, bakpaonya ini nanti dia akan lebih bervolume seperti itu. Jadi kita kasih ruang, jangan sampai terlalu full dikukus Bu ya. Kasih ruang. Kasih jarak, maksudnya saya kasih jarak, Oke, dikasih jarak. Jadi seperti ini jaraknya, ya bisa kelihatan. Jangan nyalakan dulu kompornya. Selanjutnya ditutup. Tidak boleh ditutup rapat, ibu-ibu. Boleh dilihat ya seperti ini. Dikasih celah sedikit. Supaya apa? Supaya nanti bakpaonya ini tidak menyusut dan tidak turun dia, tidak menyusut, tidak kempes ya, tidak keriput. Apabila kita tutup rapat, otomatis kan nanti suhu di dalam pancinya ini terlalu besar uapnya dan bisa menghasilkan air. Itu yang bisa menyebabkan si bakpaonya juga akan kempes, menyusut, keriput dan tidak maksimal mengembangnya seperti itu. Nah, selanjutnya saya sudah tutup, tidak terlalu rapat. Atau mau diganjal sendok bisa, diganjal apapun bisa, asalkan jangan dirapatkan. Nah, setelah itu kita nyalakan kompornya. Kita atur suhu kompornya api sedang cenderung api kecil selama 12 menit kita kukus atau paling cepatnya 10 menit. Oke, bakpaonya sudah matang. Selanjutnya, ibu-ibu, kita matikan dulu api kompornya. Setelah kita matikan api kompornya, jangan langsung dibuka penutupnya karena di penutupnya ini ada airnya Bu ya, ada airnya. Jadi dibiarkan dulu beberapa detik ya. Kita biarkan dulu beberapa detik. Jangan langsung dibuka karena bahaya. Di penutupnya ini ada air, Ibu-ibu. Karena ada air pastinya, walaupun saya sudah tadi menjelaskan jangan pakai suhu jangan pakai suhu kompornya terlalu besar, pakai api kecil cenderung api sedang. Itu belum menentukan kalau nanti di sini nggak ada air, pasti ada. Makanya saya bilang teknik paling penting harus kalian tahu. Jadi dibiarin dulu ya, jangan langsung dibuka. Ini langsung saya buka penutupnya. Nah, hasilnya bagus, tidak menyusut. Ibu-ibu mau lihat? Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya ibu-ibunya ngukusnya, penutupnya ditutup. Ini tadi saya tidak sengaja, saya lupa tadi buka sedikit penutupnya. Jadi nggak ada celahnya tadi penutupnya. Jadi hasilnya seperti ini, keriput, menyusut. Jadi hasilnya kurang bagus. Nah, kalau yang dibuka penutupnya ya seperti ini, hasilnya bagus. Ini Bu, ya, lembut ya. Kalau kita pakai tepung protein tinggi itu memang dia tekstur bakpaonya memang dia menyerupai seperti roti manis. Masih lembut, bagus. Seperti ini. Ini yang tadi yang waktu saya kukus penutupnya terbuka. Penutupnya tertutup. Jadi memang harus dibuka penutupnya. Ada celahnya Bu ya, biar nanti hasilnya seperti ini. Ini lembut. Ini sudah dingin ya Bu ya. Biasanya bakpao itu kalau dingin dia sudah tidak lembut, keras dia. Nih, lembut dia. Ini saya bakpao itu berhasil kalau misalnya kita bisa kupas kulitnya ya Bu ya. Kulitnya bisa dikupas ya Bu ya, seperti ini. Oke, selamat mencoba bikin di rumah.